Oke, oke baik. Jadi saya lanjutkan yang kemarin ya. Sorry, screen-nya belum ke-share. Oke, jadi kemarin saya harap sudah kelihatan. Jadi kemarin kita membahas logistic regression, dan kita baru membahas yang namanya simple logistic regression. Jadi itu kita hanya memakai satu variable input dan satu variable output. Oke, jadi semacam simple linear regression, tapi untuk classification. Dan tentunya kalau kita punya banyak variabel, kita pasti harus lebih memakai semua variabel itu secara bersamaan. Oke, kemarin contohnya ya kita ada tabel X, matriks X itu bayangkan seperti tabel Excel yang ada variabel X1, X2, dan X3. Jadi kalau kemarin sekali yang di linear regression kita memakai waktu itu ada yang advertising dataset. Nah, jadi kalau yang untuk ini kita memakai balance dataset. Jadi kita membahas soal kartu kredit, karena itu ada dua kategori, yaitu default atau tidak default. Oke? Jadi ingat lagi definisi default, yaitu ketika orang punya tagihan kartu kredit, tapi dia malah skip, dia tidak bayar. Oke, tentu itu merugikan perusahaan. Jadi perusahaan kartu kredit juga harus berhati-hati terhadap orang-orang dengan transaksi-transaksi yang seperti itulah. Oke? Jadi kemarin kita lihat itu sebenarnya ada dua variabel atau mungkin tiga variabel ya, variabel input yaitu ada balance, income, sama student yes atau no. Jadi inputnya pun bisa kategorikal, tidak semua harus continuous, dan outputnya juga kategorikal. Oke? Nah sekarang kalau kita memiliki banyak variabel input seperti itu, kita bisa memakai yang namanya multiple logistic regression. Oke? Nah jadi kemarin kita sudah membahas ini ya. Jadi apa yang ada di dalam ini, yang ada dalam logaritmik ini namanya odds, dan kalian ingat juga definisi odds kemarin, jadi odds bukanlah probability. Oke? Jadi Px dibagi 1 dikurang Px itu adalah odds. Berarti yang ada di kiri ini adalah log odds, atau orang juga menyebut logit. Dan si logit ini, atau log odds ini, kita dekati dengan regresi linear, tepatnya sih ya. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, kita menyebut ini logistic regression. Jadi bisa kita lihat logit ini adalah linear terhadap X. Oke? Dan kalau kemarin kita hanya membahas satu variabel, sekarang kita sampai P variabel. Oke? Jadi kalau si data balance ini, data default namanya, kita punya P sama dengan 3, karena ada balance, income, dan studentnya yes atau no. Oke, jadi kalau kita terjemahkan ke bawah, jadi model akan seperti ini, jadi eksponensial dari si linearnya seperti ini, dan bisa Anda lihat juga di sini. Jadi tambahannya adalah ada sejumlah beta 0, beta 1, sampai beta P coefficients yang harus kita estimasi. Oke? Jadi bayangkan saja secara prinsip sama seperti regresi linear, tapi kita memakai ini untuk klasifikasi. Oke? Tapi untuk kita menghitung koefisien ini, itu tidak ada cara singkat, tidak ada cara praktisnya. Jadi kita harus memakai yang namanya numerical optimization. Karena yang kita coba cari adalah koefisien yang memaksimalkan yang namanya likelihood. Oke, jadi itu yang sudah kita bahas kemarin. Dan karena ini butuh komputer untuk menghitung ini, jadi tidak bisa kita lakukan pakai tangan kecuali kalau niat. Tapi makanya kita tidak menyuruh kalian misalkan cari berapa angka beta 0, B1-nya, karena memang ini harus memakai komputer untuk mencari maksimum likelihood-nya. Oke, jadi kita langsung saja lah, misalkan si data default tadi, kita pakaikan multiple logistic regression. Jadi mungkin saya balik satu slide dulu ya, satu atau dua slide. Jadi kemarin kita melakukan seperti ini, kita balance. Jadi si X adalah balance, dan ini adalah probability of default-nya. Oke, yang ini adalah model logistic regression-nya. Jadi misalkan saya memiliki, kalau titik sini nih, kira-kira dia berapa ya probability of default-nya? Kalau misalkan dia balance segini, berapa kira-kira probability of default-nya? Oke, tapi sekarang kita memasukkan lebih banyak variabel, yaitu income dan juga student yes or no. Nah, sekarang
seperti biasa, kita coba interpretasi arti dari koefisien-koefisien ini. Oke, jadi kalau kita ingat kemarin, begitu kita menaikkan misalkan 1x sebanyak 1 unit, misalkan buat balance ya, itu artinya dia akan menaikkan si log odds sebanyak 0,0057. Balik lagi ke persamaan yang di atas ini. Simpelnya seperti ini. Jadi kalau positif, itu berarti kalau si X ini naik 1 unit, maka log odds-nya akan naik, artinya probability of default-nya juga akan naik. Kalau koefisiennya negatif, itu artinya begitu si X-nya naik beberapa unit, itu maka probability of default-nya akan menurun. Oke? Kalau untuk intercept sendiri, tidak terlalu banyak artinya, jadi tidak usah kita bahas. Yang penting adalah si koefisiennya ini. Oke, dan Z ini juga bisa Anda ganti-ganti. Kebetulan di buku dia pakai Z, tapi bisa kita ganti pakai T. Dan juga ada beberapa tren menarik yang akan saya bahas, dan saya akan membahas lagi apa arti dari p-value ini. Oke, jadi bisa kita lihat, kita mendapatkan beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Dan kita akan menganalisis apa artinya dari tabel ini. Nah, coba kita lihat satu persatu. Jadi, pertama, kita melihat, jadi, ini jangan kebalik-balik kalimatnya. Jadi, efek dari balance, dan apakah dia student atau tidak, adalah signifikan. Artinya memang ada efek ketika kita merubah balance-nya, dan apakah dia mahasiswa atau tidak, itu ada efeknya secara signifikan. Kita tahu dari mana? Karena p-value-nya itu rendah. Kalau p-value-nya rendah, artinya kita menolak null hypothesis kita. Jadi kalau null hypothesis kita itu adalah slope-nya sama dengan 0, alias tidak ada efek dari merubah variabel ini terhadap probability of default. Tapi karena p-value-nya ini jauh lebih kecil daripada 0, jauh lebih kecil daripada misal 0,05 kalau kita memakai 95% significance level. Nah, ini artinya, ingat-ingat lagi dulu kita membahas hypothesis testing. Jadi balance dan student memiliki efek terhadap probability of default. Di sisi lain, income, pendapatan justru tidak memiliki efek. Mengapa? Karena kalau kita lihat ini adalah p-value-nya ini adalah tinggi. Yang artinya kalau kita memasang null hypothesis bahwa betanya itu sama dengan 0, alias tidak ada efek, kita tidak menolak null hypothesis tersebut. Jadi artinya apa? Di akhir bahwa income tidak memiliki pengaruh terhadap probability of default. Jadi yang penting di sini adalah balance-nya. Berapa hutang si orang yang memiliki kartu kredit ini? Kalau dia hutangnya besar, dia cenderung semakin untuk default. Kalau hutangnya dia rendah, di balance di kartu kreditnya rendah, dia akan memiliki probability of default yang rendah. Oke, ini kan wajar juga kan ya. Jadi kalau orang hutang kartu kreditnya semakin besar, mungkin dia kalap, dia belanja-belanja, padahal uang aslinya dikit, nah itu dia malah cenderung untuk default. Saya skip dulu, bayar bulan ini, bayar depan-depan deh. Yang malah merugikan credit card company. Kemudian, nomor 3 adalah kayak ini positif ya, untuk balance itu positif, tapi kalau untuk income, walaupun koefisiennya positif, tapi karena efeknya tidak signifikan, jadi bisa Anda abaikan atau bilang memang tidak ada efek. Nah, kemudian untuk nomor 3 adalah koefisien untuk student, yes, adalah negatif. Dalam artian, kalau dia ini student, maka dia akan menjadi cenderung lebih kecil kemungkinan dia untuk default, less likely to default than non-students. Jadi kalau dia mahasiswa, dibandingkan dengan yang tidak mahasiswa, si mahasiswa ini memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk default. Karena koefisiennya ini negatif. Student, yes, koefisiennya negatif, artinya probability of default-nya semakin rendah ketika dia adalah student. Tapi malah hal yang sebaliknya kalau untuk single logistic regression.
Single itu maksudnya single variable. Yang kita bahas kemarin, bisa kita lihat ya. Di sini adalah positif justru. Mengapa terjadi seperti ini? Karena kembali lagi, kalau kita punya banyak variabel input, akan berbahaya kalau kita hanya memakai satu variabel saja. Jadi kemarin, minggu lalu kita sudah membahas bahayanya memakai simple linear regression ketika variabel inputnya itu ada banyak sebenarnya. Jadi take home point-nya begitu Anda punya banyak variabel input, pakailah semua informasi itu. Jangan Anda pakai secara parsial dan setengah-setengah. Karena bisa memberikan informasi yang salah. Jadi kalau yang kasus ini adalah student justru menjadi lebih risky untuk default ketika tidak ada informasi balance. Jadi kita memakai logistic regression hanya untuk student versus default. Tapi kalau kita masukkan semua variabel itu, balance, income, student, maka kita menemukan bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan default dibandingkan dengan yang bukan mahasiswa. Oke? Jadi ini bahayanya kita melakukan entah linear atau logistic regression hanya dengan satu variabel ketika sebenarnya jumlah variabel itu ada banyak. Oke? Jadi pakai semua informasi yang ada. Oke, harapannya ini akan lebih jelas nanti pas praktikum. Oke, jadi itu multiple logistic regression. Jadi simpelnya kita memiliki lebih banyak variabel. Kalau Anda sudah mendapatkan modelnya, Anda tinggal bisa melakukan prediksi. Misalkan ada mahasiswa dengan balance $1.500, pendapatannya lumayan besar juga untuk mahasiswa. Jadi probability of default-nya dari logistic regression kita ketika dia student adalah 0,058. Oke, mengapa ini satu? Ini kan yang untuk ini beta 0, ini beta satunya untuk balance, beta 2-nya untuk income, tapi efeknya kecil. Kemudian ini adalah untuk student. Dan satu ini maksudnya 1 equals to student, 0 equals to non-student. Jadi bisa kita lihat untuk student dengan balance segini dan income segini, maka dia lebih kecil kemungkinan untuk default dibandingkan dengan non-mahasiswa dengan balance dan income yang juga sama. Oke, jadi itu interpretasinya dari multiple logistic regression ini. Sekarang muncul pertanyaan, sama seperti kita melakukan regresi linear, adalah seberapa akurat model regresi logistik saya. Jadi kalau Anda ingat, bentar. Jadi kita memakai R², R pangkat 2. Tapi masalahnya adalah R² yang kita pakai di linear regression itu tidak bisa kita pakai untuk logistic regression. Jadi apa yang kita lakukan? Kita hanya meminjam konsepnya saja untuk membuat yang namanya pseudo R². Kayak apa artinya pseudo? Pseudo itu semacam seperti ini. Jadi ada science, ada pseudoscience. Jadi pseudoscience itu semacam sok-sokan science, padahal bukan. Misal apa astrologi, itu kan pseudoscience. Kalau pseudo R², yang mungkin bisa kita interpretasikan seakan-akan seperti R², padahal bukan. Jadi kita hanya meminjam konsep dari R² pada linear regression saja. Yang artinya, kalau R² yang mendekati 1, itu artinya modelnya bagus. Kalau dia mendekati 0, modelnya semakin tidak bagus dan prediksinya semakin tidak akurat. Oke, nah tapi, oke kita mulai dari sini dulu ya. Jadi kemarin kan kita bisa menghitung log likelihood untuk suatu model logistic regression. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau kita melihat angka log likelihood ini kita susah interpretasinya seperti apa. Modelnya bagus atau tidak sih dengan log likelihood minus 0,377? Itu kita susah melakukan interpretasinya. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita meminjam konsep R², nah tapi juga ada satu lagi, ada sekitar 9 pseudo R².
Jadi orang mendevelop banyak model R-squared untuk logistic regression. Jadi tidak ada yang benar-benar R-squared sejati untuk logistic regression. Karena ada banyak variasinya, kita hanya akan memakai satu, yaitu namanya McFadden pseudo R-squared. Karena tidak ada konsensus mana yang paling terbaik. Jadi kita pakai yang paling umum saja untuk menjelaskan pseudo R-squared. Oke? Karena kita butuh tahu model logistik kita seberapa akurat. Nah, saya review singkat dulu tentang R-squared untuk regresi linear. Ini artinya apa sih? Jadi, pertama yang penting ini ya. Jadi, ingat definisinya kemarin, TSS adalah total variance dari respons. Bisa kita lihat karena ini kan definisi variance. Jadi, YI-nya, yaitu yang biru-biru ini, dalam konteks ini, dan Y-bar-nya, alias min-nya. Jadi, ini adalah variance dari respons. Sementara RSS itu adalah variability yang tidak terjelaskan oleh regresi kita. Di slide selanjutnya akan ada slide yang saya harap bisa cukup menjelaskan maksudnya ini apa sih. Mengapa kalau R-square 1 artinya ya berarti semua sudah terjelaskan oleh model regresi kita. Oke, saya akan jelaskan dulu apa ini TSS dan RSS dengan contoh sebagai berikut. Nah, jadi mulai dari TSS, jadi dia adalah total variance dari respons terhadap min-nya dia. Oke, ini kan definisi variance. Jadi kita hitung misalkan YI, ini si garis biru merah ini adalah min-nya, jadi kita rata-ratakan ini semua. Nah, kemudian kita bisa menghitung si YI-nya ini, kita tahu juga, terhadap si Y-bar ini, dan kita jumlahkan menjadinya total variance di respons. Oke, jadi TSS ini adalah total variance in the response. Oke, nah, sementara RSS itu apa? Residual sum of squares. Jadi ini kan kita hitungnya terhadap garis min kita kan ya, untuk si TSS ini. Tapi kalau untuk RSS ini, residual sum of squares, kita menghitung ini terhadap garis regresi linear yang kita buat. Jadi ada variability yang tidak terjelaskan oleh model regresi kita. Karena kalau misalkan modelnya itu benar-benar perfect ya, seperti ini ya, jadi benar-benar regresi linearnya menyentuh si respons kita. Respons itu maksudnya yang poin-poin biru ini, itu berarti tidak ada variability lagi yang tidak terjelaskan. Jadi variability-nya untuk kasus ini adalah sama dengan 0. Tapi kalau untuk kasus ini, ketika kita buat model regresi linear, itu tetap ada variabilitas yang tidak terjelaskan. Oke, dan itulah residual sum of squares. Jadi, kalau misalkan ini perfect fit ya, berarti TSS ini akan, ya berapa lah angkanya, si RSS ini akan 0. Alias semua dari variabilitas itu telah terjelaskan oleh model regresi linear saya. Karena dia benar-benar melewati. Tapi kalau tidak, pasti akan ada variabilitas seperti ini. Jadi kalau misalkan ini sama dengan 0, itu kan berarti TSS dibagi TSS itu sama dengan 1. Di halaman selanjutnya saya akan menjelaskan yang kasus yang terburuk. Oke, cuma kita bisa juga interpretasikan ini sebenarnya sebagai model regresi linear yang paling buruk. Model regresi linear paling buruk itu kita rata-ratakan aja. Dan kita bisa lihat variabilitasnya itu sangat besar sekali. Nah, jadi kita menyebut si ini juga kita bisa interpretasikan sebagai the worst fit. Model regresi linear yang paling buruk, Anda dapat dari mana? Anda rata-ratakan saja, nah itulah model regresi linear yang paling buruk. Jadi kita menghitung semacam model yang terbaik per model yang paling buruk. Kira-kira seperti itulah. Nah, di halaman selanjutnya, ini ketika model yang paling buruk. Jadi ada data seperti ini,
least square fit-nya seperti apa? Dia adalah garis lurus seperti ini. Dan min-nya adalah seperti ini. Yang artinya dalam kasus ini bisa saja TSS itu sama dengan RSS. Karena si ini itu adalah mirip dengan min-nya dan masih banyak variabilitas yang tidak terjelaskan. Dan oleh karena itu, ketika TSS sama dengan RSS, berarti R squared-nya sama dengan 0. Oke, jadi ini sebenarnya maksud dari R squared. Yang ketika kalian pakai Excel ataupun kalkulator, inilah maksudnya dari R squared. Artinya kalau dia sama dengan 1, artinya memang si data ini bisa secara sempurna dijelaskan oleh regresi linear. Kalau misalkan seperti yang ada di slide ini, slide persis di halaman ini, itu datanya acak, dan garis linear tidak bisa mendekati data itu dengan baik, karena garis linear yang terbaik sekalipun, berdasarkan data ini, dia tetap memiliki error yang cukup besar, variabilitas yang cukup besar, dan itu sama dengan mean dari respons tersebut. Oke, jadi konsep ini pahami, karena kita akan memakai konsep yang sama untuk membuat yang namanya pseudo R-square. Nah, ini pseudo R-square. Jadi seperti ini sebenarnya. Sorry, mana sih? Jadi kita mencari semacam analoginya dari yang linear regression dan kita terapkan itu ke regresi logistik. Jadi kita harus mencari analoginya yang tepat untuk TSS dan RSS. RSS itu apa? Yaitu variabilitas yang istilahnya dijelaskan oleh regresi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita mencari analoginya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, tepatnya dari unexplained sih, left unexplained. Sorry, ini ada yang salah sedikit. Left unexplained after regression, yang tidak terjelaskan lagi. Oke, jadi kita mencari analoginya untuk RSS ini. Oke, itu kita lakukan dengan ini sebenarnya. Jadi analoginya untuk si RSS ini adalah si log likelihood ini, yang digunakan oleh pseudo R-squared yang dikembangkan oleh McFadden. Oke, jadi dia memakai si log likelihood ini sebagai analogi untuk RSS dalam kasus logistik regression. Oke, jadi itu untuk langkah pertama, kita sudah lakukan di Selasa lalu, menghitung log likelihood-nya, dan log likelihood akan memainkan peran sebagai RSS. Yang artinya, kita juga harus mencari analogi untuk TSS, oke, total sum of squares. Nah, jadi kalau kita pakai analogi tadi, TSS ini kan seperti model terburuk kita, itu apa? Sama juga, kalau model terburuk dalam kasus regresi linear itu adalah garis yang benar-benar lurus seperti itu. Dan kita memakai analogi itu, the worst fit untuk kasus logistik regression. Oke, nah jadi caranya seperti apa? Jadi kita menghitung log odds-nya terlebih dahulu. Oke, nah jadi dari mana kita dapat model terburuk ini? Jadi pertanyaannya, model terburuk ini dapat dari mana sih? Jadi supaya kita mendapat analoginya untuk garis lurus tersebut, jadi caranya seperti ini. Jadi simpelnya adalah kita membagi jumlah poin dengan Y sama dengan 1. Ingat kalau kemarin kita membahas kasus tikus, ini obesitas, ini tidak obesitas, not obese. Nah, cara untuk mendapatkan garis lurus tersebut adalah pertama, kita membagi jumlah poin dengan Y sama dengan 1 atau obese dengan poin yang tidak obese. Dengan data tikus yang obese dibagi dengan data tikus yang tidak obese. Yaitu 5/4 sama dengan setengah. Jadi sebenarnya ini apa? Ini odds-nya tadi.
Oke, jadi ini odds ketika kita benar-benar memakai data ini saja. Dan itu berarti 5 dibagi 4. 5 obese dan 4 yang tidak obese. Berarti odds-nya adalah, oke, sebentar. Ada yang aneh di sini. Ini biarin aja nih, harusnya 5 per... Bentar, ini kan bukan 5. Enggak, di sini bukan 5 per 4 nih. Bukan setengah, harusnya 5 per 4 di sini. Jadi begitu kita lakukan si log dari odds ini, itu kita mendapatkan 0,22. Coba kalian cek nanti deh. Mungkin ada yang salah juga di sini. Tapi tiap prosedur seperti itu, kita menghitung log dari odds. Atau nanti cara yang paling simpel di akhir nanti saya jelaskan. Jadi kita sebenarnya menghitung ini, menghitung probabilitasnya, dan ini berarti ini adalah model yang terburuk. Berarti si garis lurus itu memiliki Y-nya fix di 0,56. Atau alternatif lain yang lebih mudah adalah hitung saja probabilitas dari obes dari data-data yang kita miliki. Jadi ada 5 tikus yang obes, ada 4 tikus yang tidak obes, berarti ada 9 tikus total. 5 obes dibagi 9 tikus sama dengan 0,56. Jadi kita pakai cara itu saja juga bisa sebenarnya. Oke, jadi kita mendapatkan si log odds ini, dan kita hitung, balikkan ke probabilitasnya, kita akan mendapatkan angka 0,56. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ini kan modal terburuk kita kan seperti apa? Jadi kalau misalkan aslinya tuh seperti ini. Jadi ini yang merah-merah, kita proyeksikan ya ke bawah ya. Kemudian saya ganti warna sebentar menjadi biru. Berarti si birunya ada di sini ya. Kan hasilnya mereka either 1 or 0 gitu. Nah, ingat kemarin cara-cara menghitung log likelihood. Jadi kita hitung, kita proyeksikan ini terhadap si garis regresi logistik terburuk kita, yaitu ketika semuanya fix sama dengan 0,56. Nah, artinya kan untuk menghitung log likelihood-nya mudah kan? Berarti semua angka di sini adalah 0,56 untuk yang obes. Yang ini adalah 1 dikurang 0,56, karena ini untuk tikus yang tidak obes. Berarti di akhir kalian akan mendapatkan log likelihood untuk model terburuk kalian adalah minus 6,18. Oke, jadi minus 6,18 adalah yang model yang terburuk. Dan kalau kalian perhatikan kan, si log likelihood dari model terburuk ini itu lebih rendah dibandingkan log likelihood model kita, yaitu sekitar minus 3, berarti memang ini adalah model yang terburuk yang bisa kita dapat. Nah, kemudian simpelnya, begitu kita bisa mendapatkan ini, kita tinggal plug in, memasukkan ke pseudo R-squared kita. Kita masukkan analogi untuk TSS, dan kita masukkan analogi untuk RSS. Dan Anda akan mendapatkan R-squared untuk kasus ini adalah 0,39. Oke, yang tidak terlalu buruk juga, tapi angkanya bisa dibilang tidak terlalu baik juga di sini. Oke, jadi mungkin untuk model lain Anda akan mendapatkan R-squared 0,8, 0,9 itu juga mungkin. Tapi yang ingin saya tekankan adalah kita memiliki R-squared untuk logistic regression. Tapi namanya adalah pseudo R-squared, karena ini sendiri merupakan semacam kita meniru-niru R-squared yang ada di linear regression. Dan prinsipnya sama, ketika 0, R-squared-nya artinya logistic regression Anda jelek, ketika 1, logistic regression Anda adalah sempurna. Semua bisa terjelaskan dengan baik. Oke? Tapi untuk kasus-kasus logistic regression, itu pasti selalu ada zona yang seperti ini. Jadi batas antara
obis dan tidak obis itu agak samar-samar, oke? Karena bisa kita lihat, loh di sini dia obis, tapi di sini dia malah tidak obis, padahal lebih berat. Oke, jadi karena ada batas yang samar-samar itulah mengapa kita memakai logistic regression. Oke, nah jadi itu akhir dari materi yang saya berikan, tapi saya memiliki afterthoughts. Oke, jadi untuk mengakhiri kuliah ini secara proper saja, walaupun kalian masih praktikum. Oke, nah jadi, saya ingin coba sharing sedikit, kira-kira selanjutnya apa sih? Apa yang bisa kalian pakai dari ilmu statistik dan data science simple yang kalian sudah pelajari? Dan tentunya dengan melihat konteks bahwa kalian adalah calon aerospace engineers. Oke? Jadi nanti di tingkat ketiga itu, akhir tingkat ketiga, mungkin semester 6 kalau saya tidak salah, jadi kalian harus memilih antara aviation atau namanya aerospace atau aeronautics ya. Jadi entah kalian akan di jalur aviasi atau jalur desain aerospace. Nah, jadi dari segi aplikasi, di dua bidang ini kalian pasti menggunakan statistik. Entah dalam bentuk yang simple atau dalam bentuk yang kompleks. Kalau misalkan Anda di aviation, kalau Anda di airline itu Anda akan berurusan dengan banyak data, entah itu data flight atau data income dan lain-lain. Nah, itu semua kan harus ada analisis secara statistik. Begitu juga dengan kalau Anda bekerja di airport, ya sebutlah Anda di Angkasa Pura. Itu pasti Anda akan menggunakan statistik dengan berbagai macam cara. Jadi Anda tidak bisa nanti benar-benar misalkan semena-mena, oh saya memakai statistik ini, tapi tidak mengerti apa artinya yang sebenarnya Anda kerjakan. Jadi itu tujuan dari mata kuliah statistik ini adalah memberikan kalian cara berpikir secara statistik dan juga making sense dari statistik tersebut. Dan kalau Anda di jalur aerospace design, nah di sini jelas juga bahwa kalian pasti akan berurusan dengan statistik. Misalkan untuk aerodynamics, itu ada aliran laminar, ada aliran turbulen. Nah, turbulen ini hanya bisa dijelaskan secara statistik. Karena itu adalah aliran, kalau kalian ukur kecepatannya di satu titik, itu pasti sangat fluktuatif. Sangat fluktuatif. Jadi kecepatannya tidak pernah persis sama di satu poin, misalnya. Beda dengan aliran laminar. Jadi kita menjelaskan aliran turbulen dengan probabilitas. Oke, begitu juga dengan desain struktur. Misalkan kalian sudah mendesain struktur, stresnya udah pasti tidak terlewati nih. Tapi ternyata saat kalian aplikasikan di kondisi nyata, itu ada berbagai macam gangguan. Dan ternyata malah struktur kalian misalkan gagal. Jadi bagaimana caranya? Kalian harus mempertimbangkan efek ketidakpastian itu dengan deskripsi secara probabilitas kembali. Jadi jelas pentingnya statistik di konteks desain struktur. Bagaimana dengan kontrol? Kalian sepertinya masih dapat kontrol, masih 2 tahun lagi, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Nah, tapi kalau di kontrol itu, kita juga concern terhadap gangguan saat kita flight yang sebenarnya. Karena kecepatan terbang bisa berubah-ubah, mungkin ada gas juga. Jadi bagaimana mendesain sistem kontrol yang dia tahan atau robust bahasanya ya, terhadap gangguan-gangguan tersebut. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa statistik ini aplikasinya virtually in every scientific, typo sedikit, and engineering field lah. Jadi penting dimanapun Anda berada nanti, dan tools yang digunakan mulai dari yang paling simple sampai yang paling, sebentar. Tadi sebentar, ada masalah sepertinya. Suara saya masih terdengar jelas tidak sih? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Dengar, Pak. Tadi komputer saya tiba-tiba berhenti sesaat. Slide saya kalau saya pindahkan masih jalan nggak? Jalan, Pak. Jalan, Pak. Oke, terima kasih. Tadi komputer saya mati sesaat. Windows lah, kadang dia rese, entah kenapa nggak tahu.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, Zoom-nya saya buka dulu. Jadi, Anda pasti akan memakai ini entah gimana pun. Jadi dari metode yang paling simple sampai metode yang paling advance. Dan data science, atau kita bisa bilang merupakan statistik yang lebih advance, itu mulai menjadi penting dari hari ke hari. Dan fakta ini tidak bisa kita abaikan. Makanya sekarang data scientist itu dibayar salah satu pekerjaan dengan bayaran paling tinggi lah, data scientist itu. Tapi kalau saya bisa bilang ini semacam applied statistics, tapi itu lebih canggih lah, kira-kira seperti itu. Oke, itu dari segi aplikasi. Nah, kemudian dari segi metodologi. Oke, jadi statistik yang saya ajarkan ke kalian adalah yang very basic. Oke, jadi ini merupakan bekal kalau misalkan kalian harus dealing dengan more advanced statistik lah di masa depan. Oke, jadi banyak sekali yang bisa kalian pelajari karena masih luas sekali dunia statistik ini. Pertama, apa yang saya ajarkan ke kalian hingga saat ini adalah frequentist statistics. Jadi apa itu frequentist statistics? Karena kalau di frequentist, cara pandang frequentist itu adalah kita melihat probabilitas seakan-akan itu seperti adalah kita hitung dari jumlah kejadian yang sangat banyak. Misalkan 800 per 1000 itu adalah berarti probabilitasnya 0,8. Jadi kalau dalam cara pandang frequentist, kita menghitung probabilitas dengan cara seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang Bayesian itu berbeda, karena kalau Bayesian itu melihat probabilitas sebagai belief. Saya percaya bahwa probabilitasnya akan seperti ini. Dan tentunya probabilitas saya ini akan terus diupdate seiring dengannya data baru. Oke, itu adalah cara pandang yang berbeda, bagaimana kita memandang probabilitas, tetapi itu sampai melahirkan cabang statistik yang baru. Jadi itu tidak saya ajarkan, tapi begitu kalian mengerti frequentist, itu tidak akan susah saya pikir untuk masuk ke cara pandang Bayesian. Nah, kemudian juga kita belajar basic statistical learning, tapi masih banyak sekali metode statistical learning. Dan dari saudaranya, machine learning, itu juga banyak sekali metode-metodenya yang bisa kalian pelajari dan kalian pakai. Dan untungnya karena bidang ini juga lagi hot, lagi upbeat sekali, itu banyak sekali tools yang bisa kalian download secara gratis di internet. Tapi untuk mengertinya, jelas butuh skills dan pemahaman lain. Oke, jadi kalau machine learning itu di informatika, mereka ada 3 SKS khusus untuk machine learning. Kalau statistical learning itu, ya kita berangkat dari statistics, tapi sebenarnya dari sudut aplikasi, mirip-mirip lah antara machine sama statistical learning, dan pasti ada overlap lah. Jadi metode yang satu dipakai juga di yang satu lagi. Kemudian juga ada yang lain, yaitu evidence theory. Ini jelas, ini topik advance, tidak saya bahas. Tapi evidence theory itu kita gunakan ketika kita tidak mau ambil asumsi apapun terhadap distribusi probabilitas kita. Ingat kan ya, bisa uniform, bisa normal, bisa log normal, bisa lagi eksponensial. Jadi kalau evidence theory itu, dia membuang sudut pandang distribusinya akan seperti apa. Jadi dari segi untungnya adalah kita tidak perlu membuat asumsi apapun. Karena kalau kita membuat distribusi itu sebenarnya juga seperti asumsi. Jadi evidence theory itu dikembangkan oleh satu profesor di Harvard, dan dia membuang segala asumsi itu. Oke, dan ini mulai banyak digunakan juga sebagai alternatif dari teori probabilitas. Kemudian ada lagi namanya stochastic process, ini aplikasi dari probabilitas untuk misalkan turbulen dan juga berbagai macam kasus lain lah, dan lain-lain. Oke, jadi masih banyak yang bisa dipelajari. Kemudian juga dalam aerospace sendiri, statistik advance, data science, machine, statistical learning itu merupakan topik yang bisa kita bilang sangat hot lah. Jadi ada konferensi besar di aerospace di US, setiap tahun diadakan, itu
ada semacam section yang besar khusus membahas aplikasi atau pengembangan metode ini untuk aplikasi aerospace. Oke, dan terakhir tentunya kalian sebagai calon aerospace engineer, mudah-mudahan 2 tahun lagi, paling lambat 4 tahun lagi, tapi kalian lulus cepat-cepat lah, jangan terlalu lama. Jadi statis ini adalah metode atau cara pandang yang akan kalian gunakan dan akan didukung oleh pengetahuan kalian yang dalam soal aerospace engineering. Oke, jadi ingat root-nya lagi bahwa kita ada di aerospace engineer. Oke, jadi statistik ini akan membantu kalian dan mendukung kalian hingga kalian menjadi aerospace engineer nanti. Oke. Oke, jadi mungkin sekian dari saya dulu. Mungkin ada pertanyaan? Rekaman masih berjalan harusnya ya. Tadi saya takut terpotong karena tiba-tiba laptop saya tidak jelas entah kenapa tadi. Oke, jadi minggu depan mulai praktikum. Jadi by default Kamis jam 1 sampai entah jam 3 atau setengah 4. Jadi kami akan informasikan kalian nanti akan memakai tools apa yang harus kalian download. Dan tentunya modulnya akan kita share beberapa hari sebelum praktikum dimulai. Jadi praktikumnya benar-benar memakai komputer masing-masing. Jadi saya berharap semuanya juga memiliki laptop ataupun PC di kosan ataupun rumah masing-masing, sehingga praktikum bisa berjalan. Nah, mengenai kuis akan seperti apa? Jadi akan ada satu kuis, mungkin 2, ya 1 kuis lah. Jadi 1 kuis ini, kuis 5, akan lebih ke konseptual dari data science. Mungkin akan ada sedikit hitung-hitungan. Misal seperti ini. Saya memiliki data seperti ini, kemudian ada 2 model logistic regression. Mana yang lebih baik? Itu kan bukan hanya konseptual, tapi kalian juga harus menghitung. Jadi kuis 5 akan seperti itu. Nah, kuis 6, walaupun bukan kuis ya namanya, itu adalah setelah kalian praktikum. Jadi kami mungkin akan memberikan dalam bentuk tugas sebenarnya ya. Jadi dan itu akan memakai MATLAB ataupun Octave yang kalian akan pelajari saat praktikum. Oke. Jadi kuliah kita untuk yang tatap muka ya ini saja minggu depan praktikum. Jadi kita tidak ada UAS ya, tidak ada UAS, tapi secara teknis kita memiliki kuis 5 dan tugas. Detailnya seperti apa nanti akan kita share dekat-dekat waktu tersebut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau komentar, jadi saya tutup kuliah ini. Jadi mungkin saya akan bertemu kalian semester depan di Aerodinamika 1. Oke, jadi saya akan mengajar kalian basic dari aerodinamika kompresible. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa kuliah tatap muka yang sebenarnya, bukan melalui online seperti ini. Oke, jadi kita akan bertemu lagi di Aerodinamika 1. Oke, saya stop dulu recordingnya. Harusnya saya stop dari tadi ini, terakhir sudah banyak omong aja.